Puji Tuhan, Shalom seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Dari tempat ini kami ucapkan selamat beribadah. Dan biarlah di saat yang indah ini kita boleh bersama-sama menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita akan memulai ibadah kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat hari yang indah ini. Kembali bersama-sama umat-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu, beribadah, walaupun secara virtual Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami membawa hati kami bawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir, Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersorak-sorak bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak.
Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. Mari kita datang di hadapan Tuhan lebih lagi di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah penolong yang setia. Ajar kami untuk tetap percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari sembah Dia saudara, sebab Dia Allah yang penolong dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia dalam hidup kita saudara. Haleluya, haleluya. Kau penolong
Mari jangan padamkan roh saudara. Mari engkau yang letih lesu dan berbeban berat pagi hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari berserah. Mari percaya kepadanya. Ku berserah, ku percaya Tuhan. Terima kasih. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu hanya kepadanya saat ini. Biarlah Kau menjamah setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Engkaulah Tuhan. Thank you Jesus. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari angkat suaramu. Engkaulah Tuhan, oh, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari jemaat Tuhan, mari angkat suara bersama-sama. Engkaulah Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang kami terima sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan. Terima kasih juga untuk kasih, pemeliharaan dan penuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau berikan kesempatan pada kami untuk meninggikan, memuliakan Kau. Sebentar kami juga akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini. Berikan kasih kemurahan-Mu, hikmat-Mu pada hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan persiapkan hati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat The Chosen Surabaya. Apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di hari Minggu ini dalam ibadah Minggu kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya dari Magelang, yaitu Pastor Teddy Aryono. Beliau adalah merupakan gembala dari Gereja Yesus Gembala di Magelang. Untuk itu kita persiapkan hati kita, dan sebagai komitmen dari The Chosen Surabaya, untuk senantiasa memberikan, mewartakan kebenaran firman Tuhan, yang menguatkan iman, yang meneguhkan iman, serta mempertumbuhkan iman kita semuanya. Mari kita sambut hambanya, kita berikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Jemaat The Chosen Community, selamat hari Minggu. Mari kita beribadah pada kesempatan kali ini dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita kelegaan dan berkat yang baru setiap pagi. Terima kasih kepada staf pengembalaan yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani dalam ibadah ini. Biarlah kita juga boleh menerima berkat Tuhan dan kita boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima kasih kebenaran Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan, urapi semua persiapannya dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi dan menguatkan hamba-Mu untuk menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan hati untuk beribadah. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menjadikan kami ini mengerti apa yang disampaikan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut dan melakukan firman-Mu. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan mengenai hati yang dipenuhi dengan mujizat. Dalam kehidupan kita, jangan sampai hati ini tidak ada mujizat yang mengubahkan kita dari orang yang dalam maut kepada orang yang ditebus dalam benar. Sehingga kita ini jadi orang yang mengerti bahwa mujizat itu terjadi di dalam hati kita. Mari kita buka dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan demikian. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Aku akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah dia. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana seorang raja, orang Israel yaitu Hizkia, dia adalah raja yang baik, dia adalah raja yang melakukan firman Tuhan, dia adalah raja yang setia. Pada waktu itu Hizkia sakit dan hampir mati. Kemudian berdoalah Hizkia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan aku. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberi aku mujizat. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan biarlah aku ini boleh berumur yang lebih panjang. Dan ternyata doa itu didengar oleh Tuhan dan dikabulkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang saya ingin bawakan adalah doa yang didengar oleh Tuhan. Banyak di antara kita berdoa, tapi kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Sehingga kita merasa doa kita ini sia-sia. Ada satu kali di mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita sudah mempersiapkan segalanya pada waktu kita lipat tangan, tutup mata. Ternyata kita ini merasa bahwa doa kita ini terpental dalam dinding, mungkin dalam atap kita. Dan kita merasa, aduh Tuhan kok tidak hadir. Aduh Tuhan kok gak kerasa pada waktu aku berdoa. Aduh kiranya kok sepertinya Tuhan jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan yang ada dalam Yesaya pasal 59. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau kita dengarkan firman Tuhan yang tadi saya bacakan, Tuhan itu tangannya gak kurang panjang.
Dan telinganya itu cukup peka untuk mendengar setiap doa kita. Bahkan dalam perjanjian baru dikatakan bahwa sebelum engkau membuka mulut, Tuhan sudah tahu apa yang engkau doakan. Jadi setiap isi doa kita, setiap ucapan kita, setiap doa kita, pasti Tuhan mendengarnya. Problemnya adalah tidak semua apa yang kita doakan, apa yang kita utarakan, apa yang kita ucapkan itu dijawab ya oleh Tuhan. Tetapi ada jawaban yang bersifat menunggu ataupun ditolak setiap isi doa kita. Jadi kita ini jangan sampai berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak peduli lagi sama kita. Bahkan Tuhan jauh dari kita. Kalau kita lihat bagaimana orang Israel keluar dari Mesir saat mereka ini ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut dan Tuhan tahu sekali. Saat mereka minta air, Tuhan berikan air. Saat mereka minta makan, Tuhan berikan mana dari surga. Dan saat mereka minta daging, burung puyuh Tuhan kirim entah dari mana, tetapi mereka mendapatkan daging. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Jangan sampai kita berpikir, Tuhan, karena aku ini bukanlah orang yang baik, karena aku ini bukanlah orang yang benar, karena aku ini bukanlah orang yang penuh dengan kebaikan, maka Tuhan tidak mendengarkan doaku. Bapak Ibu Saudara, setiap kita adalah orang-orang yang dipilih dan dibenarkan oleh salib Kristus. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang dibenarkan. Bukan saja orang-orang yang hidupnya benar, tapi dianggap benar karena pengorbanan Kristus. Sehingga kita saat berdoa, jangan sampai kita merasa kita ini jauh dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang kudus di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu datang kepada kita sebagai Bapa kita yang mengasihi, mendengar dan melakukan seturut kehendaknya di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Sehingga doa kita ini akan dijawab sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Doa yang didengar adalah doa yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh mengasihi Tuhan, dengan hati yang kita mau membangun relasi di hadapan Tuhan. Dan sampai dalam kehidupan kita ini lupa berdoa. Karena setiap doa kita pasti didengar Tuhan. Dan kita lihat 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 3 dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia sangat menangis, Hizkia sangat sedih, Hizkia sangat terpukul. Karena apa? Hidupnya sudah benar. Dia sudah melakukan firman Tuhan. Dia menjauhkan penyembahan berhala yang ada di dalam kerajaan Israel. Tetapi nyatanya Hizkia bisa mengalami sakit. Dan kemudian saat dia sakit, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Roh banyak di antara kita yang dalam kehidupan kita sudah merasa, Tuhan, aku udah setia. Aku udah melakukan yang benar di hadapanmu. Tuhan, aku sudah melakukan sesuai perintahmu. Tetapi kita justru mendapatkan satu pergumulan hidup, mungkin satu ujian, mungkin satu terpaan yang mungkin sakit buat kita. Bapak Ibu Saudara, berdoalah. Karena berdoa itu membawa kita untuk menghadap Tuhan. Dan kita akan menemukan jawaban yang paling benar. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan orang lain. Jangan andalkan kekuatan di luar Tuhan juga. Karena saat kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan terlepas dari kasih anugerah Tuhan. Dan kita ini justru makin terpuruk. Hizkia hatinya sangat benar sekali. Saat dia mengalami pergumulan dalam hidupnya, yang dia lakukan adalah dia duduk diam dan menangis di hadapan Tuhan. Kalau kita saat ini dalam pergumulan yang cukup berat, jangan lari kemana-mana. Duduk diamlah, tekuk lutut dan berdoa. Jangan sampai kita, Tuhan, aku ini kan orang yang penting. Tuhan, aku ini kan orang yang setia. Tuhan, aku ini kan sudah benar. Kenapa aku mengalami ini? Saat kita berdoa, doa itu juga punya satu arti, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ini terbatas dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga kita harusnya dalam kehidupan ini saat berdoa kita sadar. Kita menghadap kepada Tuhan untuk menerima pertolongan dan mujizatnya. Bapak Ibu Saudara, ada kisah menarik demikian. Ada sebuah gereja, dan gereja ini sering sekali mengadakan doa malam. Pada waktu doa malam itu, gereja ini berdoa, Tuhan, hilangkan kiranya
satu klub malam yang ada di depan gereja ini, sehingga klub malam itu tidak bisa beroperasi lagi. Setelah beberapa minggu mereka berdoa, pada waktu itu klub malam itu mengalami kebakaran. Dan setelah klub malam itu kebakaran, sang pemilik klub ini menuntut kepada pengadilan bahwa yang menyebabkan kebakaran adalah gereja tersebut. Dan kemudian pendeta di gereja tersebut menolak dengan sangat, "Pak, nggak mungkin kalau yang namanya kami ini membuat kebakaran dalam klub Bapak. Kami tidak melakukan apa-apa." Kemudian pemilik klub ini berkata, "Kan Anda berdoa bahwa klub saya tidak akan beroperasi. Dan ternyata klub saya kebakaran." Dari cerita tadi kita bisa ambil kesimpulan. Seringkali dalam kehidupan kita berdoa tapi kita tidak mempercayai bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita sering melupakan Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan punya cara yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Tentu saja tadi bukanlah cerita yang benar, tetapi pada waktu saat kita berdoa, percayalah Tuhan sudah mendengar dan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita, sehingga kita tidak menerima mujizat yang Tuhan berikan kepada tiga. Hal yang kedua adalah mujizat itu sebuah proses. Kita pikir bahwa mujizat itu adalah sebuah hal yang instan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita ini pada waktu berdoa tiba-tiba Tuhan beri begitu saja mujizat dalam kehidupan kita. Hal itu salah sekali, karena mujizat itu ternyata merupakan sebuah proses yang harus kita alami untuk membentuk hati kita, membentuk karakter kita, membentuk personality atau membentuk tingkah laku kita, sehingga pada waktu mujizat itu terjadi, mujizat itu memang terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi dia membutuhkan proses untuk membentuk kita. Nah, kita lihat bagaimana Hizkia itu sebagai raja yang benar, raja yang cinta Tuhan, raja yang melakukan segalanya, dia justru berkata demikian, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat ke-6, Tuhan berkata, "Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Jawaban doa Tuhan ini adalah mengenai bagaimana Hizkia yang sakit dan dia disembuhkan. Hizkia pada waktu itu adalah raja yang setia, raja yang baik, raja yang melakukan firman Tuhan. Pada waktu diberi ujian sakit, Hizkia ternyata tetap mencari Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan itu memproses Hizkia sebagai orang yang setia dalam jabatannya sebagai raja, juga dalam keterpurukan dalam kesehatannya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memproses Hizkia ini sebuah hal yang indah sekali. Bapak, Ibu, Saudara, memang yang namanya jawaban Tuhan mengenai kesembuhan Hizkia itu sepertinya singkat sekali. Tetapi apa yang ada di dalam proses kesembuhan Hizkia ini, proses Hizkia menerima mujizat ini ada. Hizkia raja yang benar, Hizkia raja yang setia. Kemudian dia diberi sakit. Tuhan ingin melihat apakah Hizkia tetap setia dalam sakitnya. Ternyata Hizkia adalah orang yang setia di dalam segala perkara. Pada waktu Hizkia berdoa, "Tuhan sembuhkan aku," Tuhan memberikan jawaban seperti yang dikehendakinya, yaitu menyembuhkan Hizkia, memberikan 15 tahun tambahan, dan juga memberikan yang namanya perlindungan Tuhan dari Raja Asyur, yaitu Sanherib pada waktu itu. Kalau kita lihat, Hizkia ini seringkali berperang dengan Asyur. Hizkia sering berperkara dengan Raja Asyur, yaitu Sanherib. Dan Tuhan itu menaungi, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai Hizkia dari problemnya. Seberapa banyak di antara kita mau dijagai Tuhan, menerima mujizat Tuhan, menerima kasih perlindungan Tuhan dan anugerah mujizatnya. Kita jaga hati kita jaga kehidupan kita jangan sampai berubah dalam situasi yang tidak enak. Tetapi justru dalam situasi yang tidak enak ini, kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lihat juga bagaimana Yesus juga memberikan mujizat-mujizat dalam perjalanan pelayanannya. Mujizat di Kana.
Mujizat di Kana pun juga ada prosesnya. Pada waktu kehilangan anggur, kehabisan anggur, mereka sudah kebingungan bagaimana caranya mencari anggur yang ada di Kana itu. Ternyata nggak ada orang yang buka toko anggur di Kana pada waktu itu, tetapi mereka mempersiapkan anggur hanya untuk pernikahan-pernikahan saja. Dan pada waktu habis mereka pusing sekali karena nggak ada anggur. Dan kemudian Yesus hadir sebagai pembuat mujizat di situ. Tentu saja ini adalah hal yang bercerita dalam kehidupan orang yang akan terima mujizat pasti diawali dengan sebuah problem terlebih dahulu. Kalau kita lihat bagaimana Bartimeus, seorang yang miskin, seorang yang buta, saat dia dicelikkan matanya oleh Yesus, dia mengalami yang namanya seumur hidup itu buta. Dalam kehidupannya sebagai orang buta, dia mengalami hinaan, celaan, dan dia mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dan katakan, "Ya anak Daud, sembuhkan aku." Di sini kita melihat bagaimana Bartimeus disembuhkan pun merupakan sebuah proses dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita ini mengalami yang namanya pergumulan hidup seberapa panjang. Mungkin kita sedang mengharapkan anak, mungkin kita sedang mengharapkan kebangkitan dari bisnis kita, mungkin kita sedang mengharapkan juga kesembuhan pada waktu ini. Jangan patah semangat berdoa, karena mujizat itu proses untuk membentuk kita. Jangan sampai kita melihat orang lain disembuhkannya cepat, Pak. Kenapa saya lambat? Orang lain terimanya begitu aja, Pak. Bahkan orang yang belum percaya tiba-tiba bisa terima mujizat seperti itu. Tuhan punya kehendak yang tidak bisa kita mengerti. Dia menjawab menurut kekayaan, kemuliaan, dan kasih-Nya. Kita sebagai manusia hanya bisa meminta dan berserah kepada Tuhan tanpa kita bisa menuntut, memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Tetapi justru kita ini menjadi orang yang setia di dalam penantian. Kalau kita lihat Hizkia dalam kehidupannya sebagai raja, dia punya pergumulan yang namanya berperang dengan Asyur. Berperang dengan Asyur nggak selesai, ternyata Tuhan kasih ujian yang berikutnya, yaitu mengalami sakit dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda orang yang setia dan Anda mengalami pergumulan yang sama seperti Hizkia, Tuhan aku udah setia, tapi aku mempunyai pergumulan. Tuhan aku udah setia, kenapa aku sakit? Ternyata itu bukanlah sebuah kutukan. Mungkin orang katakan, Pak mungkin Anda dikutuk, Pak mungkin Anda dalam satu ikatan kegelapan, Pak mungkin Anda dalam sebuah hal yang tidak baik. Belum tentu, karena kita lihat Hizkia di sini tidak mengalami ikatan. Hizkia di sini tidak didapati juga salah karena didapati hamba yang setia. Tetapi Hizkia mengalami pergumulan. Ternyata semua orang itu mengalami pergumulan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, orang benar itu jatuh tapi tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan itu menopangnya. Kadangkala kita juga bisa mengalami kejatuhan loh. Kadangkala kita juga bisa mengalami kekecewaan loh. Kadangkala kita juga bisa mengalami yang namanya keputusasaan. Namanya juga manusia. Oleh karena itu jangan sampai kita berpikir Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan jauh dari kita. Justru kita harus melatih hati kita ini untuk mengerti hati Tuhan bahwa kasih-Nya, kemuliaan-Nya, kebenaran-Nya itu selalu melingkupi kita, selalu menaungi kita, selalu menolong kita. Jangan jauhkan hati kita dari proses Tuhan. Karena saat hati kita diproses, hati kita sedang dibentuk untuk terima mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini saya ingin membawa kita berpikir bersama-sama. Hati yang dibentuk sama Tuhan itu rasanya sakit. Hati yang dibentuk sama Tuhan itu rasanya nggak enak. Hati yang dibentuk sama Tuhan itu seringkali kita protes sama Tuhan. Jaga kata-kata kita saat kita berdoa, saat kita dimanapun juga, supaya setiap apa yang keluar dari kata-kata kita, tindakan kita adalah ucapan syukur di hadapannya. Bukan berarti kita, Tuhan aku mengucap syukur atas sakit ini, Tuhan aku mengucap syukur atas permasalahan ini, Tuhan aku mengucap syukur atas badai ini. Bukan seperti itu, tetapi kita boleh berkata, Tuhan aku tahu Engkau baik dalam kelemahanku, dalam keterbatasanmu. Kuasa-Mu melimpah dalam kehidupanku. Itulah yang harusnya keluar dari kita, sehingga hati kita ini menjadi hati yang siap menerima mujizat Tuhan, karena hati kita sedang diproses menjadi hati yang mulia. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana kita ini setelah terima mujizat harus menjaga hati kita.
Jangan orang yang sampai menerima mujizat pertolongan Tuhan, dia lupa akan kasih anugerah Tuhan yang sudah menolongnya. Karena hal ini terjadi dalam Hizkia juga. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 19 dikatakan demikian. Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai sejahtera keamanan seumur hidupku." Setelah Hizkia menerima mujizat kesembuhan, diberi 15 tahun perpanjangan umur, ternyata yang dilakukan adalah Hizkia memamerkan segala kekayaannya kepada pergumulan yang selanjutnya. Setelah Sanherib mati, Asyur jatuh, kemudian muncul yang namanya Kerajaan Babel. Nah, Kerajaan Babel ini kemudian mengutus utusan untuk datang kepada Hizkia. Utusan Babel kemudian diajak oleh Hizkia untuk melihat perbendaharaan di dalam rumah Tuhan, perbendaharaan istananya, dipamerkan seluruh apa yang dimiliki oleh Hizkia. Dan pada waktu itu Hizkia diberi firman Tuhan bahwa setiap benda yang dilihat oleh utusan Raja Babel akan dibawa ke Kerajaan Babel. Di sini kita belajar banget Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kalau kita terima mujizat Tuhan, kita berubah setia di dalam hati kita. Tuhan selalu memberikan kita mujizat yang baru setiap pagi, pertolongan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jaga hati kita. Jangan sampai kalau Tuhan sudah tolong kita, justru kita berubah setia. Tuhan udah tolong aku hidup seenaknya aja. Tuhan mungkin sudah perpanjang umur Bapak Ibu Saudara. Tuhan mungkin sudah tolong bisnis Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan juga tolong kehidupan anak, istri, pernikahan Bapak Ibu Saudara. Jaga hati, jangan sampai kita ini meninggalkan Tuhan dan kita tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jaga hati itu penting banget. Karena pada waktu Hizkia ini mendapatkan mujizat, justru Hizkia ini tidak menjaga hati yang pertama saat dia terima mujizat. Dia justru pamerkan kekayaannya. Dia justru pamerkan apa yang ada di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita memamerkan kehidupan kita karena semua itu kekuatan kita. Apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, apa yang sedang kita nikmati, itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi jangan menjadi orang yang tinggi hati. Karena kita harus jaga hati banget. Tuhan beri mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan beri berkat dalam kehidupan kita. Supaya kita ini boleh jadi terang bagi orang sekitar kita. Tapi yang saya pelajari dari kisah Hizkia ini, Hizkia sangat menerima keputusan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata bahwa setiap apa yang Hizkia tunjukkan kepada utusan Babel akan diambil dan dibawa ke kerajaan Babel. Hizkia mengatakan sesuatu yang indah sekali. Sesuai dengan perkataanmu ya Tuhan, tidak apa-apa dibawa kekayaanku. Tetapi biarlah ada ketentraman dalam hidupku. Ini adalah sesuatu yang indah banget saat orang ditegur dan mau berubah. Respons Hizkia bisa saja dia marah kepada apa yang disampaikan oleh Yesaya bin Amos ini. Tetapi justru Hizkia ini mengatakan, Tuhan, kalau engkau sudah beri keputusan, aku akan ikut. Tapi biarlah hatiku ini boleh kedamaian. Biarlah hidupku ini tetap terpelihara di hadapanmu. Berapa banyak di antara kita saat kita ditegur sama Tuhan, saat kita diberi satu himbauan sama Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan dan itu menemplak kita, justru kita bilang, Tuhan itu bukan buat aku, itu buat dia. Dan kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan, aku ini udah setia. Kenapa kau memperlakukan seperti ini? Tuhan, aku sudah tambahin panjang umurnya. Kenapa engkau ambil kekayaanku? Hizkia bisa saja menyalahkan Yesaya. Hizkia bisa menyalahkan Tuhan. Bahkan Hizkia juga bisa protes sama Tuhan dan bilang, aku gak mau percaya lagi sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan sampaikan kepada Hizkia ini merupakan sesuatu yang keras kepadanya. Tetapi Hizkia merespons dengan hati yang dipenuhi dengan mujizat, yaitu hati yang sudah tulus, hati yang sudah murni, hati yang sudah diperbaiki oleh Tuhan, dan berkata, jadilah kehendakmu, karena di dalam hidupku hadiratmu itulah yang menguatkanku. Hizkia menerima sekali keputusan Tuhan. Dan bagaimanakah Bapak Ibu Saudara saat kita ditegur dalam firman Tuhan? Bagaimana saat kita menerima satu
kekerasan atau mungkin kita menerima satu teguran keras dalam kehidupan kita saat kita mendengarkan firman Tuhan, apa sikap respons hati kita? Apakah kita menjadi orang-orang dengan hati yang dipenuhi mujizat, hati yang sudah dimurnikan, hati yang mau berubah, atau malah kita ini justru mempunyai kekerasan hati yang mengatakan, sudah cukup sampai di sini, aku setia kepadamu Tuhan. Banyak di antara kita mungkin sedang menghadapi kekecewaan terhadap Tuhan karena doa kita tidak dijawab, karena doa kita mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan kita sedang menunggu jawaban doa Tuhan dan kita tidak sabar. Dan kita justru kecewa. Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan ada kebaikan. Di dalam Tuhan ada pertolongan dan penyertaan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Penuhi hati kita dengan hati yang siap menerima mujizat. Hati yang mau bersyukur, hati yang berdoa, dan hati yang dijaga. Karena saat kita menjaga hati, dari situlah terpancar kehidupan yang baik. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, terimalah mujizat pertolongan dari Tuhan dengan hati yang mau dimurnikan, dengan hati yang siap terima teguran firman Tuhan, dengan hati yang siap untuk diubahkan di dalam Tuhan. Jangan keraskan hati kita, jangan bawa hati kita ini untuk menjadi sombong, tetapi rendah di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah dengan ucapan syukur selalu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukannya. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara pada kesempatan kali ini. Biarlah firman yang kami dengar pada kesempatan ini boleh mengubahkan kami, boleh menguatkan kami, sehingga setiap kami ini boleh menerima kasih anugerah Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang dalam pergumulan pekerjaan Tuhan cukupkan apa yang kami butuhkan. Kami yang sedang ada dalam pergumulan keluarga Tuhan, masuk dalam keluarga kami, perbaiki keluarga kami serahkan di dalam tangan-Mu. Sehingga kami ini boleh menerima mujizat anugerah-Mu Tuhan. Jangan sampai kami ini menjadi orang-orang yang jauh daripada-Mu. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang tidak mencintai hadirat-Mu lagi. Tapi bawa kami untuk selalu membangun relasi di hadapan-Mu. Terima kasih untuk setiap yang boleh kami alami. Kami tahu Tuhan bekerja dengan cara yang indah, lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati oleh firman Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pastor Teddy Aryono yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.
katakan pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, padamu kami berserah. Biarlah kami punya hati yang berserah kepadamu, hati yang mau menurut kepadamu, hati yang mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika hati kami berpaut pada Engkau, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, segala yang terbaik dalam kehidupan kami terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kasih tuntunan penyertaan-Mu. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Metrekan dalam kehidupan kami, untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pastor Teddy Haryono Tuhan. Berkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati gereja yang digembalakannya. Berkati istri dan anak-anaknya. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Tuhan senantiasa tuntun sertai. Berikan kasih kemurahan-Mu pada hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh melayani Engkau senantiasa. Memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh jemaat The Chosen. Biar Engkau senantiasa akan menuntun menyertai setiap langkah mereka. Berkati kehidupan rumah tangga mereka. Berkati keluarga mereka, pernikahan mereka. Berkati hubungan orang tua dan anak. Berkati hubungan suami dan istri. Berkati hubungan antar keluarga, antar saudara Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati bisnis pekerjaan mereka. Berkati studi mereka juga. Yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Yang sedang berbeban berat, memiliki pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh donatur dan juga yang telah memberikan kepada The Chosen Surabaya ini Tuhan. Persembahan mereka, Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Tuhan memberikan terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa pagi ini Tuhan, bagi bangsa negara kami. Kami tetap bawa bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami hanya mohonkan belas kasih-Mu saja untuk bangsa negara kami Tuhan. Karena kami percaya melalui belas kasih-Mu, Kau akan selamatkan bangsa kami dari pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, supaya yang terjangkiti atau terpapar boleh semakin hari semakin berkurang. Yang sembuh boleh semakin hari bertambah banyak. Dan saatnya kelak Tuhan, pandemi ini boleh lalu dari bumi Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau menolong menyertai mereka yang sedang terpapar COVID pada saat ini. Jaman-Mu, kesembuhan-Mu datangnya dari Engkau, biar itu boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Ajar Tuhan pada mereka, pada bangsa ini juga Tuhan, pada masyarakatnya, untuk mereka tunduk dan patuh terhadap perintah dari pemerintah kami untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami, Presiden
Bapak Joko Widodo, juga wakilnya Bapak Amin Marut Tuhan, serta Tuhan seluruh menteri yang ada, dan juga Tuhan seluruh kepala daerah, serta lembaga tinggi negara yang ada, bekerja sama dengan TNI Polri dan juga tim medis, supaya mereka boleh melakukan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu. Kami percaya kasih perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan akan semakin hari semakin nyata bagi bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk dunia Tuhan. Biar Tuhan juga pulihkan dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih atas semua kemurahan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami akan menerima segala berkat yang terbaik yang datangnya dari Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Turunlah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan, penghiburan serta kekuatan dari Allah Roh Kudus. Biarlah itu melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puja, kami
Amin.